Mungkin istilahnya apa Lapindo apa Sidoarjo ya mungkin nanti diluruskan itu ya. Jadi itu tadi bahwa kita memang selalu ada dua sisi ya sesuatu itu. Jadi ada sisi hazardnya ya, tetapi di samping hazard itu ada sisi yang ininya apa namanya potensi ekonomisnya. Jadi ada sisi baik, ada sisi buruk itu secara bersamaan. Nah ini juga lumpur ini ya yang keluar ini. Nah ini ternyata selain menimbulkan ini efek katakanlah dalam tanda kutip bencana begitu ya bagi masyarakat di sekitarnya, ini juga ternyata memiliki potensi yang tidak diduga nih ya, tidak diduga nih dari lumpur tersebut ya. Ini terbukti ya pada tahun 2019 ini rekan kami dari Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Mineral ya tahun 2019 ini Puslitbang ini adalah Puslitbang bagian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini hasil dari kajiannya menunjukkan adanya potensi litium dan strontium yang cukup potensial ya. Litium dan strontium ini adalah bagian salah dua dari mineral critical raw minerals ya, raw materials ya, yang keberadaannya ini sangat diperlukan. Ini menjadi fokus dunia terutama untuk pengembangan ini baterai ya. Baterai untuk yang sekarang kan banyak dikembangkan green energy ya, termasuk untuk kendaraan dan yang lain sebagainya, dan ini membutuhkan baterai yang salah satu bahan bakunya adalah dari litium dan strontium. Dan ini cukup besar, kadarnya itu bisa sampai 500 ppm dan 125 ppm dari lumpur tersebut ya. Nah selain ini memang kami juga jumpai logam tanah jarang ya, earth element, namun ini potensinya tidak sebesar yang ditunjukkan oleh litium maupun strontium. Nah kemudian kami di Badan Geologi ini juga melakukan kegiatan umum untuk mengetahui potensi dari mineral tersebut ya di tahun 2020. Jadi 2019 itu ada kajian oleh saudara kita dari Puslitbang Teknologi Mineral ya di Badan Litbang SDM. Kemudian kami tindak lanjuti untuk sebenarnya mengetahui sampai seberapa jauh ya potensi dari mineral tersebut tahun 2020 ya. Dan kita lihat di situ potensi yang terkandung pada lumpur Sidoarjo ini yaitu litium dengan kadar 99,26 sampai 280 ppm dan strontium sendiri ini jauh lebih besar lagi 255 sampai 650 ppm. Nah dari hasil kegiatan penyelidikan mineral ekonomis pada lumpur Lapindo ini maka dapat disimpulkan bahwa ini terdapat di situ potensi litium dan strontium ya. Dan juga ada logam tanah jarang tapi itu tadi kadarnya relatif lebih rendah. Dan ini di logam tanah jarang itu adalah di situ unsur ceriumnya yang menonjol ya. Nah saat ini memang pada tahap penelitian dan masih penyelidikan umum ya, sehingga data belum akurat ya. Secara umum masih menggunakan penyelidikan tahap awal yang belum rinci dan terbatas pada kedalaman yang dangkal. Jadi kita melakukan grading sebetulnya, melakukan grading untuk lokasi lumpur Lapindo, namun belum semuanya. Grading mungkin tiap 5 meter kalau nggak salah ya gradingnya itu, dan kita melakukan pemboran setiap grading itu. Tapi memang tadi belum dalam ya, masih dangkal. Ini masih kedalaman 5 meteran lah untuk itu ya, sehingga dari 5 meter itu kita melakukan analisis laboratorium ya terhadap sampel-sampel yang ada di sana. Dan ini juga kalau kita lihat pada rentang berdasarkan penyelidikan umum tadi ya, penyelidikan umum yang kita buat tadi ini masih umum sifatnya ya. Nah ini potensinya ini sumber daya litium nih kira-kira pada rentang sekitar 486 sampai 960 ton ya. Sedangkan sumber daya strontium pada area yang dilakukan pemboran ini berada pada kisaran sekitar 1.401 sampai 411 sampai dengan 2.875 ton. Nah ini hasil yang kita dapat untuk sementara ya, ini kan masih umum sifatnya, masih kajian awal, dan ini perlu ditindaklanjuti dengan kajian lebih detail. Tadi saya sampaikan mungkin nanti gradingnya lebih rapat lagi dan kedalamannya itu harus lebih dalam sehingga kita bisa tahu sebenarnya
setiap kedalaman itu berapa sih sebenarnya konsentrasi dari litium dan strontium.